Oke, adik-adik, ini kita mulai ujian proposal penelitian dengan 3 orang dengan topik yang berbeda-beda. Mungkin yang pertama, kami mohon maaf Ibu Prof Kartini sebagai pembimbing pertama. Dalam konteks ini saya izin mendahului pada proposal penelitian dari ketiga mahasiswa ini. Yang pertama yaitu Elizabeth, terus yang kedua George, yang ketiga itu Melinda. Mungkin yang pertama kita mulai terlebih dahulu yaitu dari pemaparan singkat, mungkin kurang lebih 5 menit dari Elizabeth mengenai mungkin secara umum pendahuluannya seperti apa, intinya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa. Silahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Saiful. Saya akan menjelaskan singkat dari pendahuluan yang sudah saya tulis di proposal saya. Itu ada kangkung darat. Kangkung darat yaitu sayuran yang banyak dikenal masyarakat yang mengandung banyak gizi. Ada vitamin A, B, C, protein, kalsium, fosfor, sitosterol, dan bahan mineral termasuk zat besi juga. Lalu keperluan pupuk sama dengan manusia seperti makan. Selain pemupukan dari luar, tanah juga menyediakan nutrisi hara dan mineral yang cocok untuk tanaman. Lalu pupuk yang digunakan itu pupuk kascing dan POC. Saya pakai POC Top Amerta. Kascing merupakan bekas dari cacing, dan POC-nya itu Mungkin langsung mengarahkan metode. Ya. Secara singkat, kira-kira nanti apa hubungannya dengan yang akan dituju. Metodenya secara keseluruhan terdapat 9 perlakuan. Dari setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 27 perlakuan. Yang pertama ada K0 itu tanpa pupuk, K1 10 gram kascing ditambah 3 ml per liter POC. Lalu yang K2 20 gram kascing ditambah 6 ml per liter POC. K3 30 gram kascing ditambah 9 ml per liter POC. K4 40 gram kascing ditambah 12 ml per liter POC. Lalu K5 50 gram kascing ditambah 15 ml per liter POC. K6 60 gram kascing ditambah 18 ml per liter POC. K7 70 gram kascing ditambah 21 ml per liter POC. K8 80 gram kascing ditambah 24 ml per liter POC. Lalu pelaksanaan penelitian ada persemaian benih, pembuatan media tanam, dan pemindahan. Untuk pemeliharaannya ada penyiraman, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemanenan. Lalu parameter yang diamati dari pertumbuhan dan hasil itu tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tanaman, berat kering tanaman. Lalu untuk parameter tanahnya ada pH tanah yang dilakukan dengan metode pH H2O 1:2,5. Lalu N total, C organik, populasi mikroorganisme dengan cawan tuang, dan kadar air kering udara dengan metode gravimetrik. Lalu analisis data, saya menggunakan BNT untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Oke, cukup. Next, untuk George disampaikan dengan singkat latar belakangnya ini seperti apa, terus kemudian metodenya intinya seperti apa sampai untuk memperoleh hasil. Silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Saiful. Izinkan saya memaparkan materi saya dengan judul Pengaruh pupuk kascing dan pupuk organik cair Rusia terhadap sifat biologi tanah, pertumbuhan, dan hasil tanaman sawi hijau. Yang pertama itu di latar belakang itu terdapat sawi merupakan jenis sayuran yang disukai oleh masyarakat karena memberikan banyak manfaat serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lalu kandungan gizi yang terdapat pada sawi adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Lalu terdapat juga ada kascing, merupakan kotoran cacing yang dapat berguna untuk pupuk. Kascing ini mengandung partikel-partikel kecil dari bahan organik yang dimakan cacing dan kemudian dikeluarkan tergantung pada bahan organik jenis cacing.
Lalu pupuk organik cair merupakan pupuk yang berbentuk larutan dari hasil pembusukan bahan organik yang berasal dari sisa makanan, tanaman, limbah agroindustri, kotoran hewan maupun kotoran manusia yang memiliki kandungan lebih dari 1 unsur hara. Lalu untuk tinjauan pustakanya itu langsung ke metode penelitian. Itu ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Desa Menggati, Kecamatan Sumade Timur, Kabupaten Tabanan, yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Untuk bahan dan alat, bahannya itu ada benih sawi, pupuk kasting, pupuk POC Rusia, tanah, dan air. Lalu untuk alat ada cangkul, timbangan digital, alat dokumentasi, tray, sprayer, penggaris atau meteran, lalu ada label, spidol, dan juga polybag. Untuk rancangan penelitian, secara keseluruhan terdapat 9 perlakuan. Dari setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 27 perlakuan dengan dosis pupuk campuran sebagai berikut. Dari P0 itu tanpa pupuk, lalu P1 hingga P8 masing-masing itu terdapat jumlah pupuk casting per 10 gram, sehingga untuk masing-masing ulangan ditambah dengan 10 gram casting. Dan untuk pupuk organik cair Rusia per masing-masing ulangan ditambah 3 ml per liter air. Lalu untuk pelaksanaan penelitian dimulai dari persemaian benih, persiapan media tanam, perlakuan pemupukan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan. Lalu ada pun parameter yang diamati. Terdapat 2 parameter. Yang pertama ada pertumbuhan dan hasil, yaitu berupa tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tanaman, serta berat kering tanaman. Lalu yang parameter kedua adalah parameter tanah. Yang pertama ada pH tanah, lalu N total, C organik, populasi mikroorganisme, dan kadar air kering udara. Lalu untuk analisis data hasil pengamatan yang telah ditabulasi kemudian dianalisis secara statistika untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan pupuk organik yang diberikan. Dilakukan analisis sidik ragam, kemudian lanjut dengan uji beda nyata terkecil atau BNT dengan taraf 5% untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Sekian. Baik, terima kasih. Presentasi yang sangat bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada mahasiswa yang terakhir, yaitu Belinda, dengan judul yang akan dibacakan oleh selanjutnya. Dengan waktu kurang lebih 5-7 menit, silahkan dijelaskan secara singkat. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Saiful. Saya Belinda Reswari dengan NIM 20 065 41049 akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian dengan judul pengaruh pupuk casting dan pupuk organik cair terhadap sifat kimia tanah serta pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung merah. Tanaman kangkung ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, jika dilihat dari komoditas sayuran yang paling banyak dikonsumsi adalah kangkung. Maka dari itu dalam upaya peningkatannya perlu salah satu komponennya itu perlu dilakukan pemupukan. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi tanaman kangkung. Contoh dari pupuk organik yaitu pupuk casting dan pupuk organik cair. Pupuk casting itu banyak manfaat dan keunggulannya karena pupuk casting mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, mangan, dan sebagainya yang sangat tinggi. Sedangkan pupuk organik cair itu keunggulannya karena cepat terserap. Pupuk organik cair yang dipakai di sini yaitu pupuk organik cair Masaro. Dengan jenis pupuk ini adalah merupakan hasil pengolahan sampah mudah membusuk. Cara pemakaian pupuk organik cair Masaro ini dengan disiram ke tanah dengan campuran 1 tutup botol atau selanjutnya sesuai pelakuan serta ditambahkan 1 liter air. Selanjutnya untuk metode penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 yang bertempat di PT Bali Organik Internasional yang berlokasi di Desa Megati, Kecamatan Selebada Timur, Kabupaten Tabanan, dan di Laboratorium Ilmu Tanah dan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Untuk alat dan bahannya itu pupuk casting, pupuk organik cair Masaro, tanah, air, dan kangkung merek panah merah jenis Bangkok LP1. Kemudian untuk alatnya yaitu polybag, sekop, timbangan digital, tray, sprayer, meteran,
label, kantong plastik, timbangan, alat tulis, dan alat dokumentasi. Untuk perlakuan dan rancangan percobaannya itu dilakukan 9 perlakuan. Satu perlakuan ini diulang 3 kali, maka dengan total 27 perlakuan. Perlakuan di sini dengan kode P dari P0 sampai P8 menggunakan kelipatan 10 gram pupuk casting dan 3 mili pupuk organik cair, di mana P1 10 gram casting ditambah 3 mili per liter air. Selanjutnya sampai dengan P8 yaitu 80 gram pupuk casting ditambah dengan atau dicampur dengan 24 mili per liter air. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama persemaian benih, persiapan media tanam, pemindahan. Untuk pemelihara tanaman, pemeliharaannya itu dengan penyiraman, pemupukan dilakukan dengan pemupukan pupuk organik cair dan pengendalian OPT, serta untuk pemanenan di umur 30-45 hari. Selanjutnya parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tanaman, dan berat kering tanaman. Selanjutnya untuk parameter tanah yaitu ada pH tanah, ada N total, P total, dan K total, C organik, DHL, dan kadar air kering udara. Selanjutnya untuk analisis tanah yaitu dengan pengambilan sampel dan dilakukan di laboratorium. Selanjutnya untuk analisis data yaitu dengan untuk mengetahui pengaruh dari pelakuan pupuk dengan dilakukan analisis sidik ragam ANOVA, kemudian diuji beda nyata terkecil atau BNT dengan taraf 5% untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar pelakuan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sangat bagus presentasinya. Saya kira sudah menguasai ya dari sekalian, untuk materinya sudah sangat bagus, termasuk produksinya sangat bagus. Mungkin yang pertama saya akan memberikan sedikit masukan untuk Elizabeth. Nah, nanti untuk pertama itu proposal penelitian. Secara umum memang sudah bagus, tapi tolong dicek kembali untuk formatnya. Mungkin punya yours bisa dijadikan sebagai referensi ya tadi ya. Misalkan contohnya untuk font. Misalkan fontnya sudah Times New Roman, tapi di sini kayaknya untuk ukurannya sepertinya di pukul rata itu 12. Seharusnya kalau untuk Jundul itu masalah 15 atau 16. Silahkan dicek kembali. Karena itu akan mempengaruhi nanti penilaian kami untuk format penulisan. Terus yang pertama, dari ketiga peserta ujian ini ada kesamaan, yaitu dengan tipe hanya dibedakan antara perlakuan. Misalkan yang satu punya Elizabeth itu misalkan yaitu pengaruh terhadap sifat kampung darat. Terus untuk beda juga kampung darat sama ya, sama-sama, tapi yang satu fisik, yang satu biologi. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk Elizabeth terlebih dahulu, kira-kira sifat fisik apa saja yang diamati pada penelitian Anda? Baik, terima kasih. Parameternya apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Saifu. Parameter yang saya gunakan ada di jumlah daun, tinggi tanaman, berat segar tanaman, dan berat akar. Oh, ini sifat fisik ya, sifat biologi ya. Iya. Itu terhadap sifat biologi tanah ya. Iya. Berarti yang ini ambil fisik berarti ya. Ini kimia. Kimia. Oh, berarti fisik dan ada. Oke, berarti memang dalam konteks ini sifat fisik tidak diuji berarti ya. Seperti tekstur dan lain-lain. Kira-kira kalau menurut Anda sendiri, kira-kira sifat fisik itu perlu nggak diuji atau mungkin Anda nggak berpengaruhnya terhadap misalkan dalam konteks dalam biologi tanah? Anda pasti Anda pasti pernah mendengar mengenai tentang tekstur, tentang struktur. Kira-kira Anda nggak pengaruhnya terhadap biologi tanah? Menurut saya ada Kira-kira berpengaruh ke biologi tanah. ya, kira-kira kalau misalnya ruang pori, misalkan meso, makro, mikro gitu, kira-kira ruang pori yang seperti apa kira-kira yang paling cocok misalnya untuk pertumbuhan mikroba dalam tanah? Kira-kira yang mana? Kan dia kan butuh hidup juga. Atau mungkin tipenya seperti ini lah, apakah misalnya contoh tanah yang subur, kira-kira kalau suatu tanah yang subur itu dijadikan dengan seperti apa? Misalkan dalam konteks yang biologi ya. Tanah yang subur dengan konteks biologi itu yang tanahnya gembur Ya. sehingga tanah itu dapat mudah diserap oleh air, Ya. mengandung banyak oksigen di dalam tanah tersebut,
dan mengandung kompos juga di dalam tanah. Iya, benar. Terus kalau untuk faktor biologi tanah itu sendiri, kira-kira apa saja yang Anda amati? Untuk sifat biologinya apa saja? Apakah mikroba, apakah respirasi, mikroba. ataukah seperti apa? Ada pH di tanahnya, lalu N total, C organik, populasi mikroorganismenya, juga kadar air. Jadi saya lulusan sedikit ya. Di sini kan judulnya adalah sifat biologi tanah. Ya. Tapi ketika Anda mencantumkan misalnya kayak kadar air, kayak pH tanah itu sudah bukan biologi, adik. pH, N, KTK, KB itu sudah miliknya kimia, ya. Termasuk kadar air, karena itu miliknya sifat fisik. Nanti tolong dicek kembali ya, sama dipelajari kembali. Oke, saya bertanya sekarang mengenai latar belakang. Jadi muter-muter sedikit ya, tadi adalah faktor yang diteliti. Sekarang kembali ke latar belakang. Kenapa Anda memilih yaitu pupuk organik cair dari produk casing misalkan, terus Anda pupuk casing, terus dikaitkan hanya fokus ke biologinya saja dan diuji pada kangkung darat. Kenapa kok nggak kangkung lain misalnya, atau mungkin ke tanaman lain, atau ke sawah atau yang lain? Kenapa? Silahkan jawab semampunya. Mungkin karena kangkung lebih mudah tumbuh di dalam kondisi apapun, tanahnya seperti apa juga lebih mudah. Oke, kira-kira hipotesis Adik sementara kira-kira seperti apa nanti hasil pengujiannya? Atau mungkin berdasarkan literatur, kan Anda kan menyusun proposal ini pasti ada dasarnya kan? Apakah mungkin Anda peneliti terdahulu seperti itu sehingga Anda tuh meneliti ini sehingga adalah hipotesis misalkan ketika misalkan kangkung diberikan pupuk organik cair misalkan dan pupuk casing, itu mungkin akan yang tinggi pupuk organik cairnya, atau mungkin lebih tinggi misalkan ada keduanya dikasih cair maupun casing dan lain-lain. Ini seperti yang Anda tulis di metode. Ya. Kira-kira seperti apa kira-kira hipotesisnya? Hipotesis bisa benar bisa tidak. Ya. Seperti yang akan dibuktikan dalam sebuah penelitian. Silakan. Baik, sebelumnya yang saya lihat di jurnal-jurnal di internet itu belum ada yang meneliti bersamaan antara casing dan POC. Makanya saya menggunakan penelitian ini. Oke, baik. Sangat bagus ya jawabannya. Nanti silakan ditambahkan kira-kira siapa yang diteliti. Terus ini juga masih saya temukan beberapa penulisan yang kurang tepat ya. Jadi kalau dalam jurnal itu untuk panduan di jurnal kita atau panduan membuat skripsi kita itu tidak menggunakan DKK tapi menggunakan et al. Ya, Marian misalkan et al-nya miring 2015 dan lain. Termasuk saya sarankan adik harus menggunakan namanya adalah Mendeley. Jadi itu nanti cepat deh ya. Nanti itu aplikasi untuk mensitasi dengan cepat. Nah seperti ini saya temukan juga beberapa pernyataan tidak ada penemunya. Misalkan pada halaman 2 Elizabeth. Pada halaman 2 pemupukan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan adalah melalui sistem organik. Itu sampai ke lainnya. Itu seolah-olah kayak Anda yang menemukan. Ya. Itu seolah-olah kayak Anda yang meneliti sendiri. Padahal kan sepertinya ilmu Anda belum cukup sampai ke sana untuk membuat pernyataan ini. Sehingga nanti tolong dicari kembali siapa yang menemukan pernyataan ini. Oke, pertanyaan terakhir yaitu di metode untuk Elizabeth. Lagi 2 pertanyaan maksud saya sebelum terakhir. Tadi Anda menggunakan uji apa statistiknya untuk mengetahui perbedaan perlakuan itu? Uji beda nyata terkecil. Ya, kenapa Anda menggunakan uji itu? Karena karena di pengulangannya tidak lebih dari 3 kali, makanya saya menggunakan uji beda nyata terkecil taraf 5%. Oke. Baik. Yang pertanyaan terakhir adalah mengenai tentang ini diagram airnya belum dibuat ya? Diagram air penelitian? Oh gitu ya. Nanti mungkin didiskusikan dengan pembimbing ya, apakah diagram alir, jadi menurut Prof Kartini nanti diagram alir apakah perlu dibuat atau tidak, karena
kalau menurut asumsi saya diagram alir itu mempermudah nanti mahasiswa dalam menelaah apa yang akan dia tulis gitu. Itu saran dari saya. Terus kemudian selanjutnya yaitu coba jelaskan secara singkat, mungkin dari pengambilan sampel mungkin atau pembuatan demplot sampai Anda tuh meneliti sampai ke selesai, misalkan seperti apa, singkat saja. Mungkin tahap pertama misalkan Pak saya mengambil tanah misalkan, terus dibuat di pot-pot, terus kemudian dikasih perlakuan ini, terus diuji, silahkan dijelaskan secara singkat saja. Oke, baik. Dari yang pertama kami melakukan penyemaian benih, kami membeli benih dan juga tray. Jadi kami siram traynya lalu kami semai selama kurang lebih 1 minggu. Lalu selanjutnya kami membuat media tanam itu dari tanah yang dicampur dengan casting yang sudah dosisnya sudah tertulis di proposal. Lalu setelah menyemai 1 minggu itu dipindahkan ke polybag yang sudah berisi media tanam tersebut. Lalu untuk penyiraman itu setiap sore hari, setiap hari. Lalu pemupukan itu setiap 7, 14, 21, 28 hari setelah tanam. Lalu pengandalian OPT itu dilakukan secara manual dengan mengambil organisme pengganggu tersebut. Lalu untuk pemanenan untuk kangkung sendiri dengan cara mencabut hingga akar tanaman. Ya. Baik, sangat bagus. Jadi kita berikan oplos terlebih dahulu untuk yang pertama. Oke, selanjutnya yaitu untuk George. Nah, George untuk penulisannya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Untuk font-fontnya sudah sesuai, untuk ukurannya sudah sesuai. Nah, itu apresiasi untuk George. Nah, silakan. Tapi ada beberapa yang misalkan seperti jadi penulisan terlebih dahulu ya, seperti untuk nomor halaman dan lain-lain itu saya lihat fontsnya masih Calibri ya, nanti bisa diganti dengan Times New Roman. Ini Times New Roman sudah Calibri, nanti cek kembali ya Dek ya, cek kembali. Nah, ini termasuk untuk penulisan nomor sudah benar ketika pendahuluan dia di bawah, terus kemudian untuk selanjutnya dia di samping kanan atas ya, benar. Nah, itu cek kembali fontnya itu apa, sudah Times New Roman atau masih Calibri. Nah, itu ya. Terus yang pertama sama juga dengan Elizabeth. Untuk latar belakang memang sudah bagus ya, sudah rapi. Tapi saya sarankan untuk penggunaan citasinya kalau bisa 5 tahun terakhir ya Dek ya. Ini tahun 2009, tahun 2003 itu terlalu lama. Jadi pasti ada peneliti terbaru yang telah meneliti mengenai tentang yang mirip, yaitu dengan pengaruh pupuk casing misalkan kaitan dengan organik, terus diimplementasikan terhadap kaitan dengan sifat biologi misalkan pada tanaman sawi. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kenapa Anda meneliti tentang topik ini yang diimplementasikan pada lokasi penelitian Anda? Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Izinkan saya menjawab. Untuk alasan saya melakukan penelitian berikut dikarenakan sebelum-sebelumnya para kakak tingkat itu mungkin sudah melakukan penelitian tanaman sawi, namun juga mereka tidak melakukan penelitian di daerah Megati tersebut. Mengapa saya memilih daerah Megati? Dikarenakan untuk daerah Megati sendiri sebelumnya hanya melakukan penanaman padi dan juga tanaman serai. Untuk tanaman sayuran lainnya sangat jarang, sehingga jika penelitian ini dilaksanakan maka dapat memungkinkan untuk para petani di daerah Megati tersebut dapat melakukan penanaman tanaman lain selain padi dan juga serai. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Pada rumusan masalah Anda menulis yaitu apakah pupuk casting dan pupuk organik cair Rusia dapat meningkatkan sifat biologi tanah. Nah, apakah di latar belakang itu Anda sudah memberikan statement mengenai tentang keunggulan maupun beberapa peneliti sebelumnya terkait dengan pupuk organik cair dan Rusia ini atau pupuk organik cair Rusia ini? Atau saya ingin tanya juga tentang pupuk organik cair Rusia ini apa sih sebenarnya gitu? Baik, izinkan saya menjawab. Untuk pupuk organik cair Rusia tersebut sebelumnya dimiliki oleh
Ibu Prof Kartini yang hanya baru diteliti kandungannya. Namun untuk penggunaannya di pengaplikasiannya pada tanaman itu belum dilakukan penelitian, sehingga untuk mengetahui apakah ini bermanfaat atau tidak itu sudah kami lakukan, akan kami lakukan penelitian berikut seperti itu. Ya, saya sarankan kalau misalkan Prof Kartini misalkan kan seharusnya ada sebuah publikasi misalkan yang mendeklar bahwa memang pupuk organik Rusia itu memang punya manfaat, atau mungkin penelitian sebelumnya mungkin hanya sebatas sampai apa gitu, sehingga Anda perlu melakukan sebuah penelitian lanjutan, itu lebih bagus seperti itu. Misalkan seperti itu ya, ini ada tambahan, itu lebih bagus nanti. Jadi ilmiah, jadi tidak menyebut nama seorang, tapi disebutkan nama peneliti. Jadi peneliti yang sah adalah peneliti yang memang dia sudah mempublikasi dalam sebuah paten atau maupun dalam sebuah karya ilmiah yang bereputasi nasional maupun bereputasi internasional, itu saya sarankan seperti itu ya. Terus karena di sini belum ada bahas sedikit pun tentang Rusia ya, maksudnya belum ada sedikit pun, tiba-tiba di rumusan masalah muncul di situ. Nah, jadi nanti kayaknya sepertinya saya sebagai orang yang awam agak bingung gitu. Terus yang kedua, yaitu juga Anda menyebutkan tentang pengaruh pupuk organik cair Rusia dan untuk meningkatkan pertumbuhan hasil tanaman sawit hijau. Berarti memang belum pernah diuji nih ya? Berarti memang pertama ya? Memang pertama. Atau mungkin Anda punya tindak? Yang kedua, warga dasar dari sudah terpilih di Komisi 2. Iya, ya sudah. Komisi 3 Ya tidak apa-apa, lanjut. Ini mengenai tentang pupuk cair Rusia dan sawit hijau. Kira-kira Anda nggak misalkan yang lain misalkan tentang pupuk Rusia ini yang akan diproduksi misalkan orang lain gitu, Komisi 3 ya gimana? yang mirip misalkan dengan kondisinya. Dari Bandung Pak Izin juga Pak, untuk sebelumnya untuk kondisi seperti berikut saya kurang tahu, namun sepertinya sih masih belum ada, sehingga mungkin baru pertama untuk melakukan penelitian pupuk organik cair Rusia tersebut bersama dengan campuran pupuk casting untuk tanaman sawi hijau. Oke, sangat bagus ya, sudah bagus. Nanti untuk manfaat penelitian mungkin bisa ditambahkan untuk manfaat akademis ya, ya. Oh sudah ya, ilmu pengetahuan pengaruh pupuk menemukan ilmu pengetahuan. Nanti mungkin tambahkan satu yaitu mengenai akademis ya. Akademis itu misalnya untuk menambah wawasan untuk menunjang mata kuliah misalnya pertanian organik, itu bisa ini ya, itu kan menarik nanti, itu berlaku untuk ketiganya ya. Terus pertanyaan selanjutnya di tenyon pustaka. Jadi Anda menulis di tenyon pustaka ini sangat menarik, tapi lagi-lagi memang citasinya itu tahun-tahun lama, tahun-tahun 95, tahun 84. Jadi kalau bisa nanti dicari semua statement itu dengan tahun-tahun terbaru, misalnya 5 tahun maupun 10 tahun terakhir, itu akan menarik ya, seperti itu. Terus selanjutnya, mengapa Anda memilih tanaman sawit hijau ini untuk sebagai bahan uji? Baik, izin menjawab Pak. Saya memilih tanaman sawi hijau untuk bahan uji. Selain sawi hijau itu terkenal cepat untuk masa panen, dan juga sawi hijau terkenal biasa untuk ditanam di daerah dataran tinggi atau yang bercuaca dingin, sehingga lokasi penelitian saya pun tidak terletak di dataran tinggi, sehingga melakukan penelitian berikut memungkinkan apakah tanaman sawi hijau ini memang hanya dapat ditanam di dataran tinggi atau dapat tumbuh di dataran seperti Tabanan dengan bantuan dari pupuk casting dan pupuk organik cair tersebut. Ya. Bagus. Ini juga Anda sudah mendeklarasikan mengenai tentang pupuk casting. Jadi casting adalah pupuk organik dan lain-lain ya. Mungkin Anda bisa menjelaskan tanpa teks, misalkan apa kira-kira yang Anda pahami tentang pupuk casting, dan kira-kira kandungan apa yang paling menonjol dalam pupuk casting itu? Silakan. Untuk pupuk casting itu keunggulannya itu dapat digunakan sebagai media tanam, lalu juga
unsur haranya itu dapat memperbaiki sifat seperti N, P dan juga K. Seperti itu Pak. Iya, sangat bagus. Nah ini pada halaman 7, silakan dicek halaman 7, tujuan. Nah ini yang saya maksud, ini sangat bagus ya. Jadi Anda membuat sebuah statement pada pustaka itu mengenai pengaruh pupuk casing dan POC terhadap pertumbuhan sawi. Nah ini pastinya berdasarkan literatur terdahulu berarti tidak ya? Benar? Benar. Nah di sini sudah jelas misalkan kandungan N totalnya berapa, soilnya berapa, misalkan cair Rusia. Nah ini seharusnya dijadikan, ini seharusnya juga diacu di latar belakang hasilnya bahwa penelitian terdahulu misalnya berdasarkan Sutopo ini kan bahwa hasil analisis pupuk Rusia itu segitu. Tadi Anda bilang belum ada yang meneliti kan, tapi ternyata di pustaka sudah ada. Nanti silakan itu juga dikutip di latar belakang ya. Misalnya Sutopo telah melakukan analisis seperti ini, itu bagus meskipun di pustaka dipertekankan. Itu saran saya sehingga nanti kayak orang saya yang awam ini akan paham dengan apa yang Anda tulis. Selanjutnya yaitu untuk lokasi penelitian. Saya sarankan untuk lokasi penelitian ini menggunakan QGIS ya, nanti QGIS karena kalau untuk di screen pada Google nanti beberapa koordinatnya ada yang kurang tepat sehingga tolong nanti di layout pakai QGIS. Itu saran saya. Terus nanti ditambahkan kira-kira gambar umum wilayahnya seperti apa. Misalkan ternyata wilayah tersebut mempunyai lereng dari 0 sampai 8 dengan ketinggian berapa, itu bukan untuk analisis ya, tapi untuk membuat penjabaran saja pada wilayah waktu dan penelitian. Jadi itu akan mempermudah nanti peneliti, oh ternyata penelitian ini dilaksanakan pada ketinggian sekian sampai sekian misalkan. Terus selanjutnya pada curah hujan sekian sampai sekian misalkan, dan lain-lain. Nah itu sangat membantu nanti para pembaca mengetahui karakteristik wilayah Anda, sehingga nanti ketika anggaplah nilainya Anda rendah, maksudnya nilai hasil ujinya misalnya rendah, itu akan Anda paham loh, artinya pembaca itu paham, oh ternyata memang diteliti pada wilayah yang sangat tinggi sehingga dia sensitif terhadap curah hujan misalkan yang lain-lain. Itu ya, itulah fungsinya membuat tambahan gambar umum. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi peta-petanya, cukup ditambahkan saja ureanya. Jadi nanti pasti ada kok, pasti ada wilayah tersebut lerengnya berapa, penggunaan lahannya apa dan lain-lain. Coba dibuka halaman 10. Saya kurang terlalu paham ya membaca denah yang Anda buat. Kira-kira bisa nggak menjelaskan dengan saya dengan sederhana seperti ini? Baik, izin saya menjelaskan Pak. Untuk denah berikut terdapat polybag dengan masing-masing 3 ulangan. Untuk denah yang bagian 1 ini itu tidak kami acak, tidak saya acak, sehingga dengan urutan P0, P1 dan seterusnya hingga P8. Untuk ulangan kedua, untuk peletakan polybag itu dilakukan pengacakan agar mengetahui apakah letak-letak ini pun juga dapat berpengaruh atau tidak. Dan juga ulangan ketiga seperti berikut, dengan masing-masing jarak polybag sekitar 20 sampai 50 cm. Seperti itu. Bagus. Silakan yang dulu. Ada 2 pertanyaan lagi.
Ya, halo Bu. Saya lanjut lagi untuk yang parameter tanah ya. Untuk parameter tanah itu ternyata pada judul itu Anda menyebutkan biologi tanah, tapi di sini disampaikan lagi pada halaman 12 terus ya. Itu bisa dicek lagi yaitu pH tanah, N total, isi organik, populasi mikroba dan kadar air kering. Nah itu nanti dijelaskan kembali deh ya. Karena di judul itu adalah biologi tanah, tapi ternyata pada halaman 12 itu ada pH, N total, isi organik dan lain-lain. Nah nanti apakah ini mau diteliti semuanya atau seperti hanya untuk penambah? Nanti dikasih sedikit ini ya pengantarnya ya. Misalkan ada pun dari tanah setelah panen diamati yaitu gitu kan. Itu kan Anda mengamati parameter itu. Sedangkan pH itu adalah kan kimia. N total kimia, sebenarnya juga kimia. Yang biologi hanya mikroba. Tapi pada di atas yang ini yaitu pengaruh pupuk casting ini judulnya adalah biologinya. Nanti tolong didiskusikan dengan pembimbing. Itu Bu, Prof apa sih? Kayaknya lagi ada aja. Oh ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tentang uji. BNT 5% ANOVA itu apa? Saya kurang terlalu paham, tolong dijelaskan. Baik Mas. Untuk analisis data itu berupa dia dilakukan dengan cara analisis statistika. Analisis statistika sendiri pun yang sudah diajarkan itu ada dua, ada beberapa namun yang paling sering digunakan itu ada dua, yaitu BMT dan juga Duncan. Lalu untuk BMT sendiri dan Duncan itu perbedaannya, jika BMT itu untuk tiga di bawah dari tiga campuran atau perlakuan pada penelitian, sehingga saya menggunakan uji BMT itu dikarenakan hanya menggunakan satu perlakuan, yaitu campuran antar pupuk organik cair usia dan juga pupuk casting. Oke, sangat menarik, sangat bagus sekali. Jadi saya sudah paham karena background saya di bidang pemetaan atau GIS, sehingga ketika dikasih tugas untuk menguji pupuk kimia dan atau seputar dengan percobaan RAL, RAK ini saya sudah semakin paham. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya memberikan masukan sedikit yaitu mengenai tadi ya untuk George maupun untuk Elizabeth itu ternyata judulnya hanya sifat fisik misalkan, hanya sifat biologi, tapi ternyata setelah dicek di situ Anda memunculkan parameter lain. Nah, silakan nanti itu ditambahkan mungkin kata-kata seperti apa, apakah itu fungsinya hanya untuk mendukung atau seperti apa? Ya silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing atau silakan dibuat revisi. Terus selanjutnya untuk peta lokasi penelitian. Itu bisa dibuat atau bisa enggak? Kalau misalnya mau dibuat ya silakan dibuat dengan standar yang ada, yaitu dengan yang ada lewatnya, ada nama institusinya, ada nama pembimbingnya, itu silakan. Nah, terus yang terakhir kira-kira sama pertanyaan dengan Elizabeth, tolong dijelaskan kepada saya simpel saja, mungkin ya 1 menit lah, sederhana saja. Kira-kira bagaimana proses Anda dari awal mulai mengambil tanah misalkan terus memindahkan ke polybag misalkan sampai ke pengamatan, silakan. Izin saya menjelaskan Pak. Untuk tahapan-tahapan itu dimulai dari paling pertama itu ada pembenihan. Itu kami menggunakan tray, lalu sebelum digunakan kami siram dulu, lalu juga kami masukkan benih, lalu setelah itu melakukan menunggu proses pembenihan ini selama 12 sampai 14 hari hingga benih siap ditanam. Lalu sekaligus menunggu persiapan benih, kami juga melakukan penggemburan tanah agar tanah yang dimasukkan ke dalam polybag itu sudah hasil penggemburan, tidak menggunakan tanah yang lama. Lalu setelah tanah digemburkan, kami melakukan pengeringan tanah agar tanah itu dapat kembali netral. Lalu setelah tanah kering dimasukkan ke dalam polybag dengan ukuran 2 kg tanah, lalu dicampur dengan pupuk casting dengan masing-masing dosis. Lalu setelah tanah dalam polybag siap dan benih siap, lalu dilakukan penanaman dengan
jarak 1 minggu pertama tanpa menggunakan pupuk organik cair. Lalu setelah minggu kedua dan minggu seterusnya hingga panen dilakukan penyiraman pupuk organik cair. Lalu dengan perkiraan 25 sampai 35 hari tanaman sawi sudah siap panen, akan dipanen dengan mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu dengan berat segar, lalu berat kering, lalu juga perhitungan jumlah daun dan tinggi tanaman. Setelah itu, setelah melakukan panen, kemudian tanah dianalisis dengan dimasukkan ke dalam lab tanah. Lalu hasilnya akan keluar, dan jika terjadi perbedaan yang nyata maka akan dilanjutkan dengan uji analisis statistika BFT. Oke, sangat bagus. Kita beri aplaus dulu terhadap George, sangat bagus. Oke, yang terakhir yaitu Belinda. Ke pertama dulu ya, ke belakang ya. Ini untuk format proses sudah benar, sudah bagus. Oke, saya menemukan beberapa kalimat yang menurut saya terlalu luas. Jadi ini penelitiannya tuh hanya seputar apa ya, seputar peta ya, Dek, ya, seputar peta kecil, tapi di sini latar belakangnya membawa tingkat sampai provinsi Sulawesi, sampai ke Indonesia secara umum. Nah nanti tolong di ini ya, menurut saya tolong dipersempit, misalkan fokus, misalkan ada penelitian lain. Jadi buatlah latar belakang yang seperti kayak make sense dengan apa yang Anda teliti. Jadi dibandingkan saja dengan pilih sebelumnya. Misalkan si A pernah meneliti dengan media tanam di wilayah rumah kaca, misalkan dengan penggunaan pupuk ini, hasilnya seperti ini. Nah itu lebih bagus ya. Tapi nanti silakan sebelum direvisi didiskusikan dengan pembimbing apakah perlu direvisi atau tidak. Itu saya hanya memberi masukan. Seperti perkenalan pertama sama kedua itu terlalu luas ya, luas banget bahkan. Terus ini juga yang dua itu BPS mana? Saya kurang paham apakah BPS mana yang pada halaman 2, karena sudah bagus ini ya dari penulisan ya, termasuk untuk time apa fontnya, halamannya pun sedikit ya, sudah time Roman dan lain-lain, tapi itu latar belakangnya menurut saya terlalu luas. Nah nanti mohon diperfokus gitu. Jadi mungkin latar belakang ini cukup 2 halaman tidak apa-apa. Tapi saya apresiasi untuk setelah S1 untuk UP ya, ini sudah sangat bagus menurut saya. Dari segi penulisan sudah sempurna. Termasuk untuk pupuk organik cair dikasih kepanjangan terlebih dahulu halaman 3 ya, dikasih pupuk organik cair terlebih dahulu, terus kemudian di dalam kurung POC. Selanjutnya baru menulis mengenai fokus ke POC. Itu sangat bagus. Nah, ini ada statement bahwa POC juga mengandung banyak mikroorganisme, di antaranya adalah Rhizobium sp, Aspergillum sp, Azobacter sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Itu menurut Rindom dan Jeremia tahun 2016. Pernyataan ini kira-kira pada jurnal tersebut diuji pada tanaman apa? Anda sudah membaca belum? Baik. Pada jurnalnya si Lindung dan Jeremia 2016 ini kira-kira dia tuh menguji POC ini pada tanaman apa? Atau mungkin dia fokus menguji POC-nya saja? Baik. Untuk kalimat ini sebelumnya saya ambil dari kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan POC tersebut. Namun untuk ini tuh sedang ngomongin tentang POC saja, Pak. Oke. Baik, sangat menarik ya. Jadi nanti tolong dicek juga ya. Jadi kalau mensitasi kita cek juga jurnalnya seperti apa. Nah, itu saya temukan kalimat yang agak perlu saya klarifikasi kan. Jadi saya akan tanyakan secara langsung. Terus saya kembali ke latar belakang secara umum. Kira-kira sama seperti pertanyaan kepada 2 peserta yang sebelumnya, yaitu kenapa Anda meneliti pada wilayah ini dengan tema yang seperti ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih untuk kampung untuk saya teliti? Pertama, kampung itu selain banyak digemari oleh masyarakat Indonesia,
yang mana pasti kangkung akan dibudidayakan secara luas atau bahkan di rumah-rumah itu dibudidayakan. Jadi kangkung ini selain itu akan cepat pemanenan karena agar tidak mengambil waktu banyak pada penelitian. Selanjutnya untuk pada penelitian pada tempatnya, yaitu karena untuk ketersediaan resource atau ketersediaan segalanya dari pupuk, dari pupuk asin, pupuk organik cair, serta untuk waktu itu sangat banyak di Megati. Maka dari itu untuk mempercepat waktu atau mengefisiensikan penelitian ini saya lakukan di Megati. Ya, sangat menarik jawabannya karena Anda sendiri sudah berpengalaman yang desa tersebut. Terus sekarang coba cek halaman 5. Pada pustaka mengenai tanaman kangkung, nah, Anda masih mencitasi penulis-penulis lama tahun 2009 dan tahun 2015 ya. Saya sarankan itu menggunakan yang baru ya. Saya sarankan itu terserah adik mau memperbaiki atau tidak, itu tergantung adik ya. Nah itu juga saya temukan beberapa kalimat yang mungkin bahasa Inggris ya atau mungkin bahasa apa ini. Kangkung disebut sebagai farm cabbage, water confulis, water spinach. Itu pada, nah itu apakah disamakan seperti itu penulisannya, apakah harus miring gitu? Nanti tolong dicek kembali ya. Nanti dicek kembali sehingga akan benar termasuk pada yang itu. Kangkung darat adalah sebagai berikut: kingdomnya plantae, divisinya spermatophyta, subdivisinya itu misalnya angiospermae, terus kelasnya itu. Nah apakah dia itu mirip atau tidak? Nah itu silakan nanti didiskusikan ya. Karena memang ilmu saya di bidang itu agak sedikit rendah lah, maksudnya tidak sepaham yang lain. Kalau untuk ini memang penulisannya tidak miring kecuali di mulai genus itu mulai miring. Oh oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai pernyataan. Nah ini kan pada dua ini Anda, menurut saya dalam sebuah karya ilmiah yang bagus itu kalimatnya sedikit tapi yang disadur atau disitasi itu banyak. Ngerti maksud saya? Misalnya ini pada halaman 6 ada dua paragraf. Kangkung memiliki tangkai daun melekat, sama juga buah kangkung berbentuk bulat telur yang di dalamnya. Itu sama-sama diteliti oleh Maria tahun 2009. Nah, seharusnya kalau Anda mencitasi terlalu banyak seperti ini pasti nanti terindikasi plagiarisme. Jadi lebih bagus pernyataannya sedikit diringkas lagi, kemudian dibuat kalimat yang kata-kata sendiri, terus kemudian diparafrase lah istilahnya ya. Nah itu saran dari saya ya. Jadi jangan hanya tinggal ambil di internet atau mungkin dari Pak kelas, silahkan nanti diparafrase. Itu akan membuat kalimatnya jauh dari plagiarisme atau terhindar dari plagiarisme. Nah ini di pustaka Anda menyebut mengenai pupuk casting. Kira-kira apa yang Anda tahu tentang pupuk casting? Baik, pupuk casting merupakan pupuk yang di dalamnya itu ada cacing, di mana pupuk casting itu campuran dari kotoran hewan untuk makanannya si cacing ini. Lalu cacing ini akan hidup di tanah tersebut dan mengeluarkan kotoran. Lalu kotoran itu tuh sangat berguna pada tanaman tersebut. Maka dari itu pupuk casting adalah pupuk kotoran cacing, di mana di dalamnya ada cacing dan kotorannya tersebut mempunyai unsur hara yang sangat bagus. Baik, menarik sekali jawabannya. Dan benar ya. Cek halaman 11. Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di pasaran. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun yang mengandung hara makro dan mikro esensial. Nah, itu sampai ke dan bakal buah. Jadi kalimat yang seperti ini sebenarnya kurang menarik ya. Jadi kalau bisa dalam sedikit-sedikit saja, misalkan sampai ke organik terus ditambah apa, itu siapa yang menemukan? Jangan satu kalimat, jangan satu paragraf full itu ditemukan satu orang, nanti plagiarisme. Nah itu terserah nanti mau dipilih atau tidak, itu tergantung adik. Nah di sini adik menulis tentang makro dan mikro esensial. M, P, K, S, C, A, M, G, M, D, M, O, C, U, F, E, M, N, dan organik. Kita kira-kira mana yang makro, mana yang mikro itu?
Makro itu adalah NPK, Ca, magnesium, molybdenum, Cu, Fe, dan Mn. Sedangkan untuk mikronya yaitu dari S, sulfur, B, dan Cu. Oke. Sudah pinter ya? Oke, nanti saya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi termasuk mungkin dosen yang lain pasti akan menanyakan yang sama. Jadi apa yang Anda tulis, yang nanti akan ditanyakan lagi. Kita tidak keluar konteks dari apa yang Anda tulis. Terus ini waktu dapat penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023. Oktober, November, Desember. Nah, apakah ini real? Apakah hanya semacam waktu saja ditulis di sini? Apakah mungkin Anda benar-benar sesuai dengan schedule ini? Benar ya? Oke. Terus saya sarankan seperti juga George sama Elizabeth, kita tambahkan ya sedikit mengenai gambaran wilayah. Ya, titik. Ini kan titiknya baru titik kan. Nanti ada satu kalimat lagi atau satu paragraf yang menjelaskan mengenai kondisi tersebut. Itu di internet banyak, silakan bisa dipakai nanti di paragraf sedikit, misalnya gambar umumnya, gambar umumnya wilayah seperti ketinggian tempat, curah hujan dan lain-lain. Termasuk koordinat lokasi penelitian silakan ditambahkan. Terus selanjutnya itu saya tanya mengenai tentang masing-masing perlakuan. Ada P0 tanpa pupuk dan lain-lain. Kira-kira apa yang membedakan antara masing-masing perlakuan itu deh? Dan kira-kira nanti hipotesisnya perlakuan yang mana yang paling kira-kira yang paling bagus lah terkait dengan mungkin pertumbuhan atau apalah ini dalam penelitian Anda. Untuk perlakuan ini kan ada P0 tanpa pupuk sampai P8 dengan pupuk 80 gram serta 24 ml per liter air. Itu yang membedakan itu setiap perlakuan atau P0 itu tanpa pupuk sama sekali agar kita mengetahui bagaimana tanaman-tanaman tersebut berada di tanah yang berada di megalit tersebut. Selanjutnya untuk P1 itu ada perlakuan 10 gram ditambah 3 mili dan selanjutnya. Dan untuk hipotesisnya dari literatur yang saya ketahui itu akan bagus di P6. Karena jika terlalu banyak casing dan pupuk organik cair akan toksik. Untuk di bawah P6 kemungkinan besar dia akan kekurangan sehingga akan maksimal di P6. Oke, sangat menarik jawabannya. Terus tolong dijelaskan secara umum kira-kira bagaimana Anda meneliti atau menjalankan skripsi ini atau proposal inilah dari awal persiapan, mungkin dari pengambilan sampel tanah seperti apa, ataukah ini berarti tidak mengambil sampel tanah ya? Oh ya, pengambilannya dari kedalaman berapa sampai kedalaman berapa? Untuk pengambilannya itu kami kan polybag ya Kak. Jadi sekitar misal kita sedikit aja Kak, maksudnya dalam arti setiap perlakuan itu sekitar 0,1 gram untuk tanahnya dan untuk tanaman untuk perlakuan yang ada pupuknya itu 0,5 gram. Oke, silakan dilanjut sampai ke tahap akhir. Baik. Secara simpel saja. Secara awal itu pembenihan dengan tray, lalu selanjutnya ini akan di dalam polybag, lalu dilakukan pemupukan dan penyiraman dan pengendalian OPT. Selanjutnya pada hari ke-25 setelah tanam itu kita panen dan tanah itu akan diambil dan dibawa ke labnya di lab fakultas pertanian itu. Lalu saya akan menganalisis mengenai kimianya seperti pH, N, pK dan seterusnya. Lalu setelah itu dari tanamannya juga saya akan mengukur tinggi, berat segar dan berat kering. Selanjutnya setelah sudah dapat semua hasilnya itu yang analisis tersebut dimasukkan ke statistika. Selanjutnya saya olah dan menjadi skripsi. Baik, menarik. Kita ambil close untuk semuanya. Bagus. Jadi berakhirlah ujian daripada proposal ini. Jadi khusus yang saya ikuti baik dari Belinda, dari Jos maupun dari Elizabeth sangat menarik. Jadi kami mohon maaf Bu Prof tidak bisa hadir dalam proposal besok karena ada tugas yang suratnya lebih datang duluan sehingga kami record saja ini dalam bentuk video sebagai bukti tanggung jawab moral di akademik karena telah menguji mahasiswa proposal dari Ibu Prof Kartini yang bimbing dan
Bu Ibu Soniari. Terima kasih. Jadi kami tutup dengan pesan Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.